Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini, edisi Senin 17 November 2025. Dan tentunya kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk 3 medali emas, 1 medali perunggu dari MAN 2 Kota Makassar untuk Sulawesi Selatan. Dimana kita ketahui juga bahwa baru-baru ini tentu MAN 2 Kota Makassar sudah menorehkan prestasi yang begitu luar biasa karena dalam satu event yang tentunya terselenggara dalam beberapa waktu lalu, tepatnya pada 10 hingga 14 November 2025, yakni dalam event atau juga kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau yang disingkat dengan OMI di tahun 2025. Nah, tentu mereka telah berhasil kemudian membawa pulang 3 medali, yakni 3 medali emas dan juga 1 perunggu. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan dan juga mengundang ada 2 narasumber, yakni Ahmad Syam Kamil Wahid selaku peraih medali emas bidang matematika. Kemudian ada Davina Farha Aulia Faisal selaku peraih medali emas tim riset ekoteologi. Nah, tentu mungkin bagi sebagian Tribuners merasa asing, kemudian apa yang kemudian menjadi pembeda antara adanya OSN yang biasanya kita kenal dan tidak asing lagi dengan adanya OMI. OMI ini adalah sekali lagi Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, kemudian tentunya seharusnya juga bergabung bersama kita ada Ibu Kepala MAN 2 Kota Makassar, ada Ibu Dr. Haja Darmawati SAG MPD, namun sampai saat ini berhalangan hadir karena tentunya ada urusan mendesak juga. Jadi nggak apa-apa, kita akan ngobrol bareng 2 narasumber kita yang sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Vio. Halo Tribuners. Oke, gimana kabar? Asyam, gimana kabar dulu, Dek? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Mau nyapa Tribuners dulu boleh? Halo Tribuners. Iya, barangkali ada Tribuners yang sudah mengenal Asyam dan juga Davina ya. Jauh-jauh sebelum datang ke Tribun Timur. Gimana? Apakah benar dari sosmed mungkin atau chat-chat gitu ada nggak yang udah kasih selamat pastinya? Udah banyak banget. Banyak banget ya. Pastinya kita juga ucapkan selamat atas kemenangan kalian. Ya, langsung dipakai nih medali emasnya. Boleh diperlihatkan dulu dong, Asik. Oke, boleh kita kenalan dulu sama Davina dan juga Asyam ya. Kita sapanya Asyam ya. Di sore hari ini dan tentunya sungguh luar biasa kita bisa langsung bertemu. Ini anak-anak Gen Z ya. Betul. Gen Z, oh my god. Vio sedikit insecure kayaknya di dekat kalian. Banyak banget prestasi yang mereka sudah torehkan teman-teman. Bukan hanya di OMI 2025 saja, tapi bahkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu juga, bahkan dengan skala internasional. Oke. Untuk kita kenalan langsung bersama Davina dulu, lalu kita ke Asyam. Davina, boleh kenalan dulu sekarang udah kelas berapa, kemudian kesibukannya apa aja setelah pulang dari OMI 2025 ini? Oke, terima kasih ya Kak Vio. Perkenalkan Tribuners, nama saya Davina Farha Faisal, biasa dipanggil Davin atau Davina. Banyak banget yang bilang kalau Davin tuh kayak nama cowok, jadi boleh dipanggil Davina, boleh Davin juga, senyamannya aja. Nah, kemudian untuk kesibukan akhir-akhir ini setelah pulang OMI, tentunya kita dihadiahi dengan tumpuk tugas karena 2 minggu tidak masuk sekolah. Kemudian saya juga udah kelas 12, jadi tahun depan insya Allah sudah menjadi alumni MAN 2 Kota Makassar. Oke, jadi kesibukannya adalah bagaimana harus ya menyelesaikan setumpuk bukan setumpuk kayaknya deh. Kalau MAN 2 kayaknya banyak tugas ya setiap harinya. Oke. Agree kan? Oke. Ya, terima kasih Davina atau juga Davin. Nah, di samping Davina ini ada Asyam. Asyam udah kelas berapa dan juga gimana kesibukannya? Saya sudah kelas 11 dan kesibukan saya itu sangat banyak. Soalnya 3 bulan itu saya jarang masuk kelas. Jarang masuk kelas. 3 bulan untuk bimbingan intensif. Oke, bimbingan intensif untuk bagaimana bisa menjuarai ya bidang matematika. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian soal-soal atau mungkin permasalahan yang harus dipecahkan ya, solusinya seperti apa ketika di OMI 2025. Oke, buat kalian berdua, kemudian ini mungkin pertanyaan klasik ya. Tapi bagaimana sih perasaan kalian bisa bawa pulang medali emas di ajang yang begitu luar biasa? Ini kan maksudnya ajang yang kemudian bergengsi juga ya. Olimpiade Madrasah gitu loh, diikuti oleh seluruh Indonesia ya. Betul. Gimana perasaan kalian? Ini yang mana dulu nih? Buat Davina dulu deh. Oke. Jadi buat aku sendiri untuk bawa pulang medali emas yang terasa berat ini, tentu rasanya bangga. Terus effort yang semua kita torehkan sejauh ini juga
itu terbayarkan semua rasanya Kak. Tentu saya merasa membayar janji dari diri saya sendiri, keluarga, sekolah, dan tentu medali ini bukan milik saya sendiri dan tim, tapi juga ini milik sekolah, keluarga, dan juga terutama untuk Sulawesi Selatan. Rasanya bangga banget sih Kak, bisa bawa nama sekolah, mengharumkan nama Sulawesi Selatan sampai kancah nasional. Betul. Gitu, itu ya rasanya. Sampai sekarang masih merinding. Merinding, terharu, ya excited juga pastinya. Yes. Ada bedanya nggak sama Asya? Mungkin kalau dari laki-laki itu gimana ekspresikannya gitu? Kalau saya sih, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena dapat meraih medali emas di Olimpiade Madrasah Indonesia. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Ibu Dharma, dan juga pihak sekolah yang telah mendukung saya sehingga saya sampai dapat mencapai titik ini. Ya, rasanya sangat bangga juga karena dapat melampaui Mandua Malang. Juga lumayan gak expect sih. Jadi prestis juga ya. Kemudian bisa mengungguli di mana juara mungkin yang selalu menjadi pemenang itu adalah di kawasan Jawa sentris gitu ya. Nah, ini adalah saat dari Sulawesi Selatan dalam hal ini Mandua Kota Makassar yang bisa menjadi juara, peraih 3 medali emas bahkan ya. Benar-benar banget. Benar. Oke, dan tadi sempat disebut sama Asyam gitu ya, bagaimana kemudian mempersiapkan dirinya 3 bulan lamanya. Nah itu persiapan kalian sebelum kemudian mengikuti kontestasi atau kompetisi kemarin ini bagaimana? Ada persiapan apa aja? Dalam 3 bulan itu apa aja yang dipelajari? Apa aja yang dilakukan? Boleh Asya mungkin ceritakan buat kita sedikit nih. Jadi itu persiapannya itu mulai dari bimbingan-bimbingan intensif yang diberikan oleh guru-guru dan juga pihak sekolah. Yang dipelajari itu banyak terkait materi-materi Olimpiade, namun itu fokusnya pada bagaimana cara menjelaskan dan juga menjawab soal, bagaimana cara meninjau soal dan juga menyimpulkannya. Karena itu kebanyakan soal untuk nasional itu dia isian singkat, gitu. Berarti ini latihannya atau bimbel gitu ya, bimbel mandiri gitu ya? Iya, bimbel mandiri. Oke. Tapi kalau support dari sekolah gitu gimana? Apa yang bisa Asyam ataupun juga Davina nanti sampaikan dukungan dari Mandua Kota Makassar itu untuk kalian sampai bisa menjadi pemenang itu ada apa saja sih? Dukungan dari sekolah itu tentunya sangat banyak. Mulai dari menyediakan bimbingan untuk kita dan juga membiayai kita, memberikan kita juga gizi dengan memberikan kita buah-buahan. Sampai gizi juga diperhatikan gitu ya. Oke. Ada lagi Asyam? Dan juga sepertinya sih yang terakhir tuh tiket pesawat ke sana juga dibayar. Itu penting juga sih. Benar-benar harus transparan ya. Thank you Asyam. Kalau Davina gimana prepare-nya itu apakah membutuhkan waktu yang cukup lama atau lebih cepat juga? Kalau untuk prepare sendiri untuk OMI ini sebenarnya untuk riset itu cuma sebulan. Tetapi kalau dari kita mulai talk about dari kita menyusun laporan, drafting, studi literatur dan sebagainya, itu kami melakukan dari Juli akhir. Jadi itu lama prosesnya juga, cuman ya kita kalau riset kan nggak harus belajar soal, itu cuman peninjauan buat bikin proposal, terjun ke lapangan dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa diiringi oleh kesibukan sekolah juga, soalnya kita cuman fokus weekend. Nah pada saat untuk pengumpulan kita mau fokus ke OMI, OMI 2025, guru-guru akhirnya kita difasilitasi untuk dibikinkan mandat, izin sekolah, terus kita fokus di IT Center. Alhamdulillah IT Center di Mandua itu sangat benar-benar memadai. There's a lot of computer there, jadi kita bisa kerja dengan cepat. Terus kita diberikan bimbingan oleh guru sekolah juga dengan margin dan sebagainya macam seperti itu, cara menjawab pertanyaan dan kita tuh kalau riset banyak banget tahapnya soalnya. Kita ada buat proposal dari 10.000 proposal se-nasional itu cuma diambil 30 proposal. Jadi maksudnya mekanismenya ini buat teman-teman paham, mekanisme dari Davina bisa sampai terseleksi dan mewakili Sulawesi Selatan. Itu panjang banget. Terus dari 10.000 proposal ke 30 proposal. Kemudian presentasi lagi sampai gugur hanya 6 yang ke Banten saja. Nah, selama itu madrasah kita memberikan fasilitas yang sangat benar-benar memadai, mendukung sekali, menjaga kesehatan kita tentunya, dan juga selalu memastikan kalau kita nih aman-aman aja sebenarnya. Mungkin kalau kita mikir ya, guru cuma urus di sekolah. Alhamdulillah di Mandua Kota Makassar ini
kita balik ke rumah juga masih ditanya, nak gimana kabarnya, sehat, gitu-gitu sih Kak. Seperhatian itu. Seperhatian Oke. itu. Makanya disebut sama Arsyam adalah bagaimana sampai MBG-nya juga diperhatikan. Makan selama pembimbingan itu beneran ditanggung semua. Yes. Oke. Dan itu yang maksudnya menjadi pembeda juga mungkin dengan sekolah-sekolah lainnya Ya. yang menjadi keunggulan. Nah, tadi juga di-highlight sama Davina adalah bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada di Mandua Ya, Kota Makassar itu benar-benar. mendukung banget Yes, ya. Jadi yes. bukan hanya teori saja yang kemudian dibantu, ada kemudian bimbingan mandiri Ya. atau juga bimbingan di sekolah yang dibantu, tapi juga fasilitas yang kemudian teman-teman dari tim Davina ini bisa kemudian lebih cepat, efisien gitu ya mengerjakan seluruh proposalnya Ya, gitu. benar, Oke. Nah, kalau dari tim Davina sendiri ada berapa orang? Kalau aku ada 3 orang. Tiga orang itu. Boleh disebutkan ada siapa saja? Oke, jadi yang pertama itu ada saya sendiri Iya. sebagai ketua tim, kemudian yang kedua ada teman saya satu kelas semua 3 orang ini. Nah ini ada M. Rifki Ridhatul Asyam, biasa dipanggil Rifki, dan juga ada Muhammad Alif Alfahri Adiputra, biasa dipanggil Alif. Oke, jadi 2 laki-laki, Dua laki-laki, 1 perempuan. Oke, yang paling cantik ya ada Aduh, Davina. aduh. Oke, dan juga pastinya ini yang dipilih pasti yang kompeten ya, pasti yang punya skill, skill berpikir, skill adu cepat dan tepat pastinya. Iya. Seperti Kak Asyam itu pastinya yang dinilai adalah kecepatan dan ketepatan. Iya. Boleh ceritakan sedikit gimana mekanismenya ketika Asyam mengerjakan soal atau ketika baru nih ya duduk di lokasi tempat perlombaan, apa yang kemudian Asyam rasa, kemudian apa yang kemudian diperlihatkan, pertanyaannya seperti apa, bagaimana caranya Asyam mengerjakannya, boleh nggak kita tahu sedikit? Ya, pada awalnya itu saya diantar masuk ke dalam ruangan. Nah, di ruangan ini saya dihadapkan dengan komputer. Jadi soalnya itu dia dijawab di komputer. Nah, cuman dia itu terbagi menjadi 2 tipe soal. Yang pertama itu soal isian singkat yang berjumlah 10 nomor. 10 nah, nomor. Soal ini dia dijawab di komputer. Digital ya? Iya, digital. Pakai digital juga. Dituliskan angkanya di komputer. Nah, masing-masing soal ini tentunya sangatlah susah dan sangat susah untuk dicari sudut pandangnya. Karena dia itu sudut pandangnya dia lumayan menjebak juga. Nah, cuman alhamdulillah saya dapat menemukan sudut pandangnya semua soal. Nah, terus soal yang kedua ini soal eksplorasi. Jadi soal eksplorasi ini dia terdiri atas 5 nomor. Nah, 5 nomor ini dia dijawab dengan namanya kita diberikan sebuah permasalahan. Nah, ini permasalahan ini dipakai untuk menjawab semua soalnya. Nah, tapi soalnya dijawab di kertas karena itu soalnya dia harus ditulis, ditinjau dan disimpulkan. Jadi dalam bentuk narasi gitu ya. Terus untuk soal isian singkat itu dia 10 nomor itu masing-masing kalau dijawab benar itu dapat 5. Kalau salah atau tidak dijawab dia tidak bernilai. Ya. Nggak minus ya? Iya, nggak minus. Jadi total poinnya untuk 10 soal pertama 50. Nah, untuk yang soal kedua eksplorasi dia ini masing-masing soal ini bisa bernilai 0 sampai 10 poin. Tergantung juri dan berapa banyak yang benar ataupun seberapa lengkap. Begitu. Nah, jadi trik saya untuk mengerjakannya itu saya tuh bagi 2. Jadi 60 menit untuk soal isian singkat dan 60 menit untuk eksplorasi. Cuma saya fokuskan di eksplorasi karena eksplorasi ini paling tinggi poinnya dan paling mudah didapat gitu. Oke, jadi ada strategi nih yang kemudian dimainkan ya, diberlakukan sama Asyam, jadi bisa kemudian menjadi peraih medali emas pertama ya. Iya, mengalahkan tadi dikatakan ada sekolah dari Malang ya? Iya, Mandua Malang, Jawa Timur, bener. Itu yang selalu menjadi juara bertahan ya katanya? Iya. Oke, suatu pride juga bisa mengalahkan juara bertahan. Oke, nah kalau dari Asyam sendiri ketika melihat adanya permasalahan ya, dalam hal ini ada soal gitu ya. Strategi kamu selain kemudian memilih untuk mengerjakan yang kemudian poinnya paling tinggi, itu ada strategi lain lagi nggak? Apakah mungkin mengerjakan yang nomor keberapa dulu? Itu kan biasanya identik sama anak-anak sekolahan. Cari yang gampang dulu deh gitu lah misalnya. Itu sama juga nggak? Iya, sama juga. Saya tuh kalau menjawab soal itu saya telusuri semua dulu soalnya dan saya cari kiranya yang mana paling mudah. Karena kalau kadang itu saya kalau baru mulai itu kadang otak saya belum ready. Jadi saya cari soal yang mudah untuk pemanasan dulu. Begitu. Betul. Jadi nanti soal-soal sulitnya nanti di akhir saja. Oke, even untuk skala bidang matematika aja harus pemanasan juga ya. Oke, tapi Asyam sendiri memang gemar matematika kah? Iya, saya gemar Sejak matematika. kapan?
Saya tuh gemar matematika itu sejak kecil, cuman saya tidak tahu pasti kapan. Oke. Ya, saya tuh dulunya itu sering diajar sama ayah saya. Jadi ayah saya tuh sering memberikan saya soal di mana saya suka menjawab dan mengerjakannya, gitu. Dari situ saya tahu kalau saya itu suka matematika dan juga suka tantangan gitu. Tapi sudah lupa gitu ya kapan pastinya, tahun Iya. berapa gitu. Yang jelas dari sejak kecil suka Iya, matematika. sejak kecil. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu juga selain dari meraih medali emas di OMI 2025, Asyam udah dapat medali emas dari ajang lainnya, boleh disebutkan apa aja? Saya bukan medali emas sih, Oke. tapi medali perunggu. Oke, medali perunggu. Saya dapat kemarin tuh medali perunggu di ajang SIMOC, Singapore International Olympiad Mathematics Olympiad Challenge, yang diadakan di Singapura. Singapura. Itu di Iya. tahun berapa? Di tahun 2025 sama. Oh, tahun ini juga? Ya, cuman di bulan Juli kemarin. Oh my god. Kalian ini 1 tahun isinya ikut lomba-lomba ya? Iya. Iya, iya. Oke. Iya. Ya, ini adalah tamparan buat kaum-kaum ya anak muda yang masih rebahan terus ya. Oke, jadi selain adanya OMI, kemudian SIMOC ya, SIMOC di Singapura, ada apa lagi event yang sudah Asyam ikut? Ada sempat satu event juga internasional, cuman ini bukan matematika, Oke. tapi ini lomba robotik. Robotik. Iya. Nah, gimana tuh? Boleh Jadi diceritakan? itu kemarin tuh ada lomba robotik di mana saya ikuti kategori game animation by scratch. Game Ya, animation? by scratch. Oke. Ya, karena kebetulan juga karena saya itu di matematika kuatnya di berpikir secara logika, di mana itu scratch kan terkait dengan itu, diidentik dengan Analisa gitu ya? Analisa dan Oh my bagaimana God. kita menggunakan kemampuan berpikir logika kata untuk menyusun balok-balok. Oke, Nah, oke. sehingga saya membuat game dibantu oleh teman saya yang menggambar karena memang saya tidak pandai dalam skill itu, sehingga setelah saya publish, ternyata game saya dapat juara 1. Oh my god. Oke. Iya. Itu dapat medali kah Ya, atau dapat medali emas. medali emas juga? Iya. Oke. Ih, keren banget. Iya, kalau kamu bilang tadi dalam bentuk balok, saya tuh ingatnya Tetris aja deh. Oke, itu intermezzo. Kita ke Davina. Terima kasih ya, Asyam. Nanti kita akan tanyakan lagi Asyam ya, bagaimana kemudian perjuangannya di balik cerita bisa meraih medali emas yang begitu banyak dan juga ya pastinya hadiah-hadiah lainnya pasti yang sudah didapatkan ya. Kalau Davina sendiri ini kan mewakili teman-teman yang kemudian sebagai tim dari bidang ekoteologi. Bagi sebagian orang seperti yang Vio sampaikan tadi, masih banyak yang kemudian belum tahu ekoteologi itu apa. Ya pastinya memang perpaduan antara ekonomi dan teologi. Tapi boleh dijelaskan langsung sama pakarnya nih. Langsung aja Davina. Oke, jadi buat teman-teman atau Tribuners yang belum tahu ekoteologi itu apa, jadi sebenarnya ekoteologi ini baru-baru saja dirilis oleh Menteri Agama kita. Jadi ekoteologi itu secara sederhana dijelaskan itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara ilmu spiritualitas atau agama kita dengan ilmu duniawi atau bahasa kerennya sekarang sains. Nah, di mana kita di dalam bumi ini sebagai khalifah yang dititipkan oleh sangat banyak sekali fasilitas dan juga banyak sekali sumber daya yang diberikan oleh Tuhan kita di atas sana, kita harus menjaganya dengan baik, tentu of course ya. Betul. Nah, tetapi banyak orang yang berpikir kalau kita lihat dunia ini itu cuman ingin dieksploitasi, Betul. ingin dikaji saja, Betul. ingin dikaji sejarah ilmu saja. Tetapi tanpa kita sadari sebenarnya dari banyaknya aspek di dunia ini kita bisa menghubungkannya dengan agama dan juga ibadah seperti itu, Kak. Oke. Jadi mempertemukan adalah bagaimana istilahnya memberdayakan gitu ya? Yes. Memberdayakan alam, Dan juga keagamaan. keagamaan. Iya. Oke, maka bertemulah dua ini. Nah, biasanya kan orang identik bahwa ketika dua hal ini bertemu itu tidak akan ketemu. Iya. Kalau penjelasan dari yang Davina ketahui bagaimana kemudian mempertemukannya? Untuk mempertemukannya. Oke, mungkin kita bisa ngambil contoh sederhana dari riset saya Riset saja kamu ya, aja, Kak. betul. Oke, jadi riset saya itu yang membawa saya hingga bisa duduk di sini ditanya-tanya juga. Itu memiliki judul Pengaruh Interval Waktu Pemberian Hormon Gibrelin, Sitokinin, dan Auksin GSA terhadap produktivitas tanaman jagung di Desa Ugi, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita kaji, kita dengar sepintas judulnya, mungkin kita berpikir, wah ini cuma inovasi teknis saja. Tapi sebenarnya dalam judul ini sangat banyak loh poin-poin ekoteologi. Oke, boleh Sangat disebutkan? banyak sekali. Oke, jadi dari
Dari penelitian kami ini, kami ingin mencari interval yang paling tepat untuk pemberian GSA atau hormon terhadap tanaman jagung, bukan? Nah, tetapi kita ingin tidak ada sama sekali israf atau pemborosan. Karena boros itu sendiri dalam poin-poin itu kita harus menghindari yang namanya pemborosan. Betul. Pertama, sudah terchecklist satu nih poin ekologi. Betul. Okay. Yang kedua itu kita bisa lihat dari ini juga relevan dengan Maqasidus Syariah, yang dimana di sini dijelaskan bahwa kecukupan pangan itu sangat penting. Kita tahu kalau jagung itu merupakan komoditas pangan kedua yang paling penting setelah beras dan juga sumber pakan. Nah, itu sangat penting, dari bayi sampai nenek-nenek juga bisa makan jagung kan Kak? Betul, setuju. Pak, jagung ini penting. Jadi kita dengan membantu ketersediaan pangan dan kita melakukan treatment hingga hasil panen itu berkali-kali lipat hasilnya, itu kita bisa menjamin bahwa pakan ini dan pangan itu tercukupi. Nah, Maqasidus Syariah juga terchecklist nih. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya kenapa sih banyak sekali anak muda yang tidak mau menjadi petani? Betul. Kenapa? Kenapa? Nowadays ya? Ya, nowadays. Mungkin aku sama Asyam juga gak mau jadi petani. Tapi kalau kita pikir, banyak sekali ideologi atau paradigma para petani yang berpikir, oh, kita bertani ini harus dapat untung dan rugi. Betul. Untung dan rugi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau hubungkan dengan ekotologi, sebenarnya itu rugi bisa ditepis karena kita ini bertani karena Allah, karena ibadah, seperti itu. Iya. Jadi ada kebijaksanaan di dalam sana. Iya, kita bukan hanya ingin mencari solusi yang bisa memberikan hasil jumlah nominal saja, tetapi kita mau memberikan sebuah solusi yang dimana petani bisa bertani karena Allah dan juga beretika dalam bertani. Seperti itu, Kak. Keren-keren banget semua jawabannya ya. Ada matematika, ada ekoteologi. Nah, ini juga maksudnya memberi wawasan juga baru-baru ya, maksudnya wawasan terbaru buat teman-teman Tribuners ketahui bahwa apa sih ekoteologi dan apa pencapaian anak muda Makassar saat ini gitu, yang bisa mewakili Sulsel, bisa mendapat 3 medali emas dan juga perunggu. Nah, tapi kalau Davina sendiri, ini kan pastinya ada kemudian tahap ya drafting, kemudian sebelum sampai drafting ada pertemuan dulu. Nah, kenapa sampai bisa Davina bergabung dengan tim tersebut? Gitu, pasti ada ceritanya, kronologinya. Ya, oke. Jadi singkatnya itu di Mando Kota Makassar itu dia ada kelas riset. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi oleh sekolah untuk melakukan riset-riset. Jadi kelas riset ini berlaku untuk semua? Enggak, jadi dia cuma ada satu kelas per angkatan. Nah, untuk kelas riset ini sendiri, akhirnya dari kelas 10 saya cari partner. Nah, itu partnernya ya yang deket-deket tempat duduk doang. Karena, oh kamu belum ada temen ya? Sama aku aja gitu. Gitu sederhananya. Nah, tetapi untuk proses untuk pembangunan kok bisa sampai persiapan OMI ini, Kak, itu sebenarnya kita mencari urgensi yang paling harus ditangani dengan cepat. Nah, kalau di Indonesia itu sangat tinggi permintaan tentang jagung, permintaan jagung secara nasional, tetapi kita belum bisa menutupi, meng-cover itu. Bahkan jadi masih sampai harus import ya. Import terus. Nah, akhirnya kita juga tahu kalau semisal para petani ini ideologinya booster tanaman itu cuma dari kimiawi, pupuk kimiawi doang. Akhirnya ya merusak bumi, apa yang dititipkan oleh Tuhan juga kita rusak jatuhnya. Padahal kita nih sebagai penanggung jawab, diberikan tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini, kita harus jaga buminya. Masya Allah. Makanya kita akhirnya memberikan sebuah solusi nih. Kalau penelitian yang kami lakukan ini, pengolahan lahannya itu kami tidak menggunakan sama sekali produk kimiawi. Seperti itu, Kak. Jadi hormon ini tercipta hadir dengan kolaborasi antara siapa dan siapa? Kolaborasi antara siapa dan siapa? Betul. Jadi untuk kolaborasinya ini sendiri tentu ada bimbingan dari sekolah pertama, kemudian bimbingan dari orang-orang pertanian yang ahli tentunya. Dan kita ini diajari untuk pembuatan hormonnya dan juga tidak stop di hormon saja, tetapi kita juga melakukan pengolahan lahan, Kak. Bukan hanya hormon saja ya? Iya, soalnya kan tadi kalau disebutkan judulnya yang paling menjadi subjeknya adalah hormon itu sendiri. Tapi kemudian diajar juga bagaimana mengolah lahan, apalagi dan juga cara panen dan lain sebagainya. Lengkap pokoknya. Makanya sampai bisa terpilih ya, tersorot juga sama pemerintah dalam hal
hal ini Kementerian Agama ya. Yes. Iya, karena membantu juga dari pemerintah pusat bagaimana bisa menumbuhkan swasembada pangan. Bener nggak? Betul. Oke, dan persiapannya bertemu, berkolaborasi dengan semua yang terlibat, ya pihak-pihak yang tadi disebutkan. Yap. Itu butuh waktu berapa lama untuk bisa komunikasi, menjalin hubungan, bertemu pastinya ya. Yap. Ke lokasi juga, itu butuh waktu berapa lama? Aku lama banget. Ada sekitaran 6 bulan malah. 6 bulan. 6 bulan. Kita survei tempat itu awalnya bukan di Desa Ugi, awalnya di Maros. Oke, kenapa Maros. kemudian berpindah? Karena pada saat riset pertama kali itu hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis yang kita punya. Ya, mungkin dari kondisi tanah dan betul. juga untuk perawatannya juga belum cukup sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Jadi akhirnya kita pindah lokasi. Seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya buat tahap-tahap kolaborasinya sih nggak sesusah itu. Alhamdulillah juga kita gampang komunikasinya dengan pihak pertanian. Jadi ya easy lah. Gampang. Pihak pertanian dalam hal ini Dinas Pertanian Sulsel atau gimana? Enggak, kita ada kerjasama dengan Mandiri? Yep. Mandiri ya? Oh, oke. Pokoknya bisa bersinergi antara kemudian pihak sekolah, pihak kedua, dan ketiga. Ya, dibantu juga sama orang tua soalnya. Pastinya. Orang tua saya sendiri juga bisa mengurus pertanian semacam itu. Jadi connectionnya tuh ada gitu. Adalah ya, jadi tapi sebenarnya buat masalah kita dibimbing sama orang pertanian itu nggak terlalu kayak mendalam in every step. Tapi kita cuma dikasih tahu ini loh caranya gini, campur gini, terus ya udah jalan sendiri. Jalan sendiri. Jadi bereksperimen juga? Ya, bereksperimen juga. 3 orang aja? 3 orang aja. Lokasinya di mana? Di Wajo. Di Wajo. Iya, tapi langsung dibantu sama para staf di sana. Kan kami nggak mungkin ya kita tiap hari nempuh 5 jam bolak-balik Makassar Wajo, nggak mungkin. Jadi dibantu juga buat penyemprotan dan juga untuk pemeliharaannya di sana. Makanya didapatkan hasilnya interval waktunya tuh butuh berapa lama? Jadi untuk interval waktu yang paling efektif setelah kami kaji sesuai variabel yang kami uji, variabelnya itu ada 3. Yang pertama ada jumlah tongkol pertanaman, kemudian yang kedua itu berat tongkol pertanaman, dan yang ketiga ada berat biji pertanaman. Jadi orang-orang mungkin ya kerangka berpikir sejauh ini ya jagung cuma bisa 2 tongkol, 1 tongkol maksimal. Nah, tetapi dengan pemberian GSA dan treatment lahan yang tepat, Tribuners, itu kita bisa sampai menghasilkan 6 tongkol dalam satu batang. Wah. Dan itu diperoleh dengan interval pemberian GSA tiap 3 hari. Tiap 3 hari. Ya, itulah hasil dari penelitian kami. Yang paling efektif itu tiap 3 hari pemberian GSA. Iya, kalau sekarang sih kita mau bandingkan mungkin tiap 3 hari anak-anak sekarang itu pada minum matcha. Betul banget. Intermezzo lagi. Oke. Baik, teman-teman, ini kan pastinya ketika kalian mempersiapkan diri, kemudian membawa diri begitu ketika ke Banten ya. Nah, adakah ritual-ritual yang mungkin kalian laksanakan sebelum bertanding gitu? Kita mau tahu juga, penasaran juga, seorang Davina, seorang Asyam gitu, ada nggak ritual tersendirinya ya ketika baru mau memulai lomba itu harus ngapain? Singkatnya atau sederhananya yang boleh dikasih tahu ke teman-teman itu ada apa aja? Dari Davina aja dulu boleh. Dari aku. Jadi Davina so bingung nih, yang mana dulu nih? Kayak Davina dulu. Jadi sebenarnya buat ritual sendiri, karena saya sudah beberapa kali melakukan lomba juga dalam ajang internasional maupun nasional. Sebenarnya saya harus menjauh dari kerumunan orang at least 5 menit sebelum lomba. Buat mengisi energi dan menenangkan pikiran dan mendinginkan diri. Karena kalau kata anak Gen Z sih overstimulate, pasti juga nggak bakalan bagus dan lancar juga proses lombanya juga kan. Dan yang kedua ada 3 tahap sih kalau ritual aku. Yang kedua itu yang paling sakral adalah sholawat nariyah. Jadi boleh teman-teman banyak yang nggak tahu, Tribuners yang nggak tahu sholawat nariyah itu gimana, mungkin bisa dikepoin sudah ini. Itu benar-benar membantu saya sendiri sebagai umat Islam yang bisa berdoa dan bisa dalam sholawat itu tuh kalau sekarang tuh kayak KFC, kayak satu paket ada semua. Jadi beli sepaket ada semua doanya dalam sholawat itu, kayak gitu Kak. Nah terus yang ketiga tentu saya harus bermeditasi bersama orang tua saya. Kayak mah ini 5 menit lagi mau masuk, mah 1 menit lagi mau masuk. Terus
ada juga sosok yang paling saya hormati, yaitu kakek saya. Setiap saya mau lomba, saya kirimkan surah Al-Fatihah kepada beliau. Terus jujur kayak monolog sendiri, jadi saya kayak punya ordal sama Allah gitu. Kakek, tolong bantu saya ya. Kakek bisik-bisik dong biar gampang nih soalnya nanti gitu. Kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah merasa tenang, rasanya kayak beliau ada di samping saya, seperti itu kan. Jadi mindsetnya yang kemudian diubah menjadi positif dan pastinya ada upaya-upaya yang dilakukan. Ada 3 tahap ya yang dilakukan sama Davina. Oke. Gitu. Mungkin teman-teman bisa implementasikan juga ya di rumah atau mungkin ketika hendak mengikuti kompetisi ataupun juga mungkin mau tampil sebagai performer ya gitu bisa dilakukan juga. Coba dicontohkan. Nah, kalau Asyam sendiri gimana? Ritualnya seorang laki-laki dari Asyam. Mungkin wakili teman-teman nih. Kalau saya sih tidak terlalu banyak ya. Paling sebelum saya berangkat itu saya minta maaf dan minta restu kepada orang tua, ayah, ibu, saudara, nenek, kakek dan segala macam. Terus setelah itu pada saat sebelum masuk ke ruang ujian itu saya tuh selalu berselawat. Saya lupa namanya, cuman itu salatnya bisa dibilang sangat kuat. Nah itu salatnya itu lumayan singkat. Terus sebelum masuk ruang ujian itu 5 menitan itu saya telepon mama dan ayah saya. Saya minta doanya, saya minta restunya sekali lagi dan saya minta selalu didoakan agar dapat dipermudah dalam mengerjakan ujian. Betul. Gitu. Support system pertama itu pasti datang dari keluarga. Makanya betul. harus ingat keluarga juga, ya benar. Aku setuju. Bagaimana juga sekali lagi mindset yang diubah, kemudian kita ya minta dukungan, bagaimana sending energinya juga ya, bisa recharge energi juga dengan tadi berdiam diri selama 5 menit ya. Berarti kamu butuh waktu selama 15 menit dong ya Davina? Kurang lebih ya? Oke. Kalau Asyam gimana? Saya sih kayaknya satu jam itu saya selawat terus sebelum masuk. Oke, Masya Allah. Gimana tadi Davina kayaknya mau nambahkan deh? Aku mah kalau masalah sholawat dari arrive di kotanya tempat aku lomba aku udah sholawat mulu kan. Tapi kan dalam hati gitu ya. Iya, sambil kemudian kita mau menjadikan doa-doa yang positif pokoknya, meminta kelancaran atas segala urusannya. Oke. Nah, kalau kalian pribadi nih kita dengarnya sih tadi begitu positif semua sebenarnya, ya mindsetnya udah berubah, udah nggak kekanak-kanakan lagi, udah berproses menuju ke arah dewasa. Teman-teman bagaimana dukungannya kepada kalian? Apakah kemudian ada support dalam bentuk apa gitu? Mungkin ada yang buat karya kah? Atau mungkin apresiasinya dalam bentuk apa maksudnya? Ada nggak? Apresiasi ketika sebelum lomba atau mungkin sesudah mendapatkan medali emas? Ini tuh dari teman-teman yang ngasih Iya, teman-teman yang ngasih, keluarga yang ngasih. Iya, apresiasi dari teman sekolah, iya teman geng, circle ya anak-anak muda ya. Gimana? Dari Asyam dulu deh, ada nggak dari teman-teman gitu supportnya dalam bentuk apa? Kalau saya sih supportnya sih kalau dari teman tuh ya paling dalam bentuk doa saja. Soalnya itu saya tidak suka yang berlebih-lebihan. Ya. Terus kalau sudah lomba pada saat itu saya memberitahu teman saya kalau saya dapat medali emas, itu teman saya semua bersorak, ada yang histeris lah pokoknya, ada yang sampai menangis katanya, dan segala macam, begitu. Mereka semua tuh sangat bangga gitu. Karena sebuah medali emas loh. Iya, sebuah medali emas. Nggak semua orang bisa dapatkan. Betul. Cuman kalau itu sebenarnya itu bisa dibilang circle lah pertemanan saya itu tidak terlalu besar. Ya, karena saya memang orangnya jarang berinteraksi dengan yang lain. Jadi sedikit saja gitu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Iya, nowadays juga kita butuh teman-teman. Maksudnya kita harus selektif juga ya. Harus yang match energinya. Oke, kalau Davina gimana? Kalau aku sendiri karena mungkin berbanding terbalik dengan Asyam, I have a big circle. Teman-teman saya itu kalau bisa dibilang sebenarnya mereka suportif banget. Alhamdulillah suportif. Terus mereka juga panggil mama saya mami, jadi ya sedekat itu. Iya, udah kayak saudara, sering ke rumah juga. Jadi mama saya punya banyak banget anak gitu ya. Dari mereka sih ya mungkin doa yang saya selalu kontak sebelum masuk. Guys, ini udah mau masuk, tolong doain ya, kayak gitu.
ya bukan saya yang diapresiasi, saya malah pulang ditagih. Ditagih Tagihnya oleh-oleh. apa itu? Oke, oleh-oleh, nggak Iya. apa-apa. Itu juga maksudnya teman-teman mau ini dapat bahagianya juga Betul, dari betul, Davina betul, gitu betul, ya. betul. Iya, tapi at the same time sebenarnya mungkin buat orang-orang anak-anak muda kayak kita ini butuh support system yang setara, umurnya setara gitu kan. Jadi mereka ini benar-benar sangat membantu saya dalam menghadapi stres saya sebenarnya. Soalnya dalam change yang paling besar selama saya melakukan Omi Riset ini itu H-1 TKA itu saya presentasi hasil dan H+1 pengumuman untuk yang ke Banten TKA. Nah itu TKA ini mungkin buat agit-agit atau kelas 3 SMA ini tuh bener-bener sakral seperti ujian nasional lah dulu. Nah itu benar-benar stres, nangis-nangis, tapi karena alhamdulillah banyak teman-teman yang support juga, jadi saya bisa melewati sampai hari ini. TKA itu ilmiah gitu ya? TKA itu kayak ujian nasional. Ujian nasional, Iya, oke. kayak Banyak gitu. pertanyaan, Iya. ya. Jadi bingung juga fokusnya harus yang mana Iya, gitu. benar. Terus kan nilainya dipakai buat ke PTN nanti kan Kak, jadi pusing lah. Oke, jadi ada 2 pertanyaan selanjutnya buat kalian ya. Selanjutnya fokusnya akan kemana? Maksudnya PTN-nya akan memilih apa? Kemudian yang kedua, bagaimana kalian memilih cara kalian memilih untuk relax ya? Relaxing time-nya itu kayak apa bentuknya? Davina dulu. Oke, kalau aku sendiri yang pertama tadi apa PTN ya? PTN dulu. Oke. Kalau nggak mau disebut juga nggak apa-apa, tapi mungkin bidangnya apa gitu. Oke, kalau PTN sendiri banyak sekali tentunya yang bikin saya tertarik. Tetapi setelah ikhtiar dan juga minta restu orang tua, saya mau masuk kedokteran. Kedokteran. Amin. Amin. Mungkin banyak yang berpikir, oh ekoteologi nyambungnya apa sama kedokteran? Tapi sebenarnya hampir mirip-mirip. Ekoteologi dan pertanian yang saya maksud tadi itu dia menyembuhkan bumi. Betul. Kalau Dokter. kedokteran itu menyembuhkan manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi. Masya Allah. Jadi apa gunanya kan kita rawat bumi kalau manusianya sakit-sakit? Betul. Gitu. SDM-nya dan juga SDA-nya harus ini ya, Ya. harus sehat semua. Betul, Oke. betul. Yang kedua, relaxing time-nya gimana? Oke, untuk relaxing time-nya sendiri buat aku karena terbiasa hektik dari SMP karena saya anak organisasi. Ya, Terus selama saya bersekolah juga ini saya bolak-balik keluar kota, keluar negeri juga hampir Masya lebih Allah. 5 kali. Itu hektik banget bagi tugasnya. Tetapi kalau saya sendiri sih saya selalu atur jadwal atau pakai aplikasi Notion atau checklist aja kayak gitu di HP. Itu nanti bisa lebih terstruktur. Misalnya minta tolong sama teman-teman juga kalau kita keluar, tugas selama minggu ini apa gitu. Nah, kalau Reminding juga gitu ya? Iya, reminding juga. Terus lebih terstruktur dari pagi harus ngapain. Tapi sebenarnya walaupun serapi itu, kita tidak bisa menghindari yang namanya kasur. Udah panjang proses rencana dari pagi sampai malam, tapi kegoda sama kasur. Iya, gaya Itu nggak apa-apa, gravitasi itu normal kasur banget. lebih ini ya, lebih Iya, kuat ya. Iya, sebenarnya untuk relax sendiri ya tidur dan juga nonton film gitu aja. Oke, singkatnya tidur dan nonton film ya untuk relaxing Me time. time. Betul. Kalau Asyam sendiri gimana? Kalau saya sendiri itu yang tadi pertama PTN. PTN atau mungkin PTN jurusan? yang saya target itu baru 2 yang kelewat, yaitu antara ITB atau NTU di Singapura. Amin. Ya, itu jurusannya untuk Aerospace Engineering. Oke. Mm. Dua-duanya itu? Iya. Oke, kenapa memilih engineering? Sebenarnya sih dari kecil tuh saya juga tertarik dengan yang namanya pesawat dan penerbangan gitu. Ya, saya tuh selalu takjub ketika melihat pesawat lintas atau terbang. Dan saya juga suka main game-game pesawat gitu. Oke. Dan memang saya tertarik. Cuman dikarenakan mata saya yang minus, Ya. jadi saya tidak bisa namanya masuk ke dalam penerbangan. Betul, Sekolah betul. penerbangan. Iya, aku Ya. juga dulu deh, nggak apa-apa deh. Ya. Aku nggak bisa jadi pramugari dulu deh. Lanjut deh. Ya, jadi alhasil saya memilih Aerospace Engineering itu sebagai jalan keduanya oke. untuk mencapai target yang saya impikan dari lama. Nanti kalau Asyam udah bisa berhasil, tolong buat pesawat yang kecil tapi bisa muat 4 orang kayak mobil ya. Oke, lanjut yang kedua, kalau bagaimana kemudian Asyam mengelola waktu untuk diri sendiri. Me time-nya gitu versinya gimana? Mengelola waktu untuk relaxing.
Kalau relaxing sih sebenarnya tuh kalau di rumah itu saya anaknya mager. Mageran. Ya, mageran. Jadi saya suka baring-baring kalau tidak dibikin Bener. gitu. Oh sama juga ya? Iya betul kayak Iya. gravitasi kasur lebih kuat. Iya, sama dekat Vina dan juga kadang juga suka main game. Main untuk game relax. juga, bener. Kan Iya. udah pikir angka-angka semua tuh ya. Iya. Pikir rumus. Iya, harusnya relaxnya ada Iya. main game sedikit. Ya, cuman gamenya itu bukan game-game yang kasar kayak Mobile Legends, bukan. oke. Tapi gamenya tuh game-game santai. Yang Roblox main nggak? Iya, main. Main ya? Iya, Oke, main. iya. Semua kayaknya udah pada main ya Roblox. Iya, benar. Ada apa lagi, Dek? Terus kalau relax sih ya paling makan. Makan, bener, iya. Kan udah sekali lagi energinya udah keluar, harus diisi lagi, Betul, ya. betul. Makan manis atau minum manis lah, Betul, at betul, least. betul. Oke. Ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih ya, teman-teman. Iya. Masih mau cerita nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Kayaknya Davina udah gini. Saya mau Oke, bingung, saya mau boleh. bingung. Bingung. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau Asyam. Nah, Asyam ini boleh mungkin kasih saran ya buat teman-teman mungkin yang sampai saat ini masih takut dengan pelajaran matematika. Oh, saya juga tahu. Davina juga takut. Gimana? Asyam mungkin mau kasih tips atau saran kita ini mesti melakukan apa atau mungkin cara belajar yang mudah itu kayak gimana? Ini tips dari Asyam. Silakan Asyam. Kalau tips dari saya sih, itu kadang saya sering terima gitu. Dari teman-teman saya bilang itu kalau matematika itu susah, pusing, dan tidak masuk akal kadang. Cuman kalau menurut saya itu matematika itu sebenarnya nggak terlalu susah. Hanya saja mereka yang cara belajarnya kadang salah. Mereka itu cara belajarnya fokus pada Hasil. rumus dan cara kerja. Sedangkan mereka tidak memahami konsep. Oke. Yang paling penting dari matematika itu menurut saya itu konsep. Jadi kalau mau namanya gampang memahami matematika itu kita harus pelajari konsepnya, konsep dasarnya bagaimana, bagaimana cara ini bekerja, bagaimana cara sehingga rumus ini dapat terwujud gitu, sehingga gampang untuk namanya memahami matematika kedepannya begitu. Oke. Boleh nggak Asyam kasih satu contoh ya, satu rumus mungkin yang paling disenangi sama Asyam, terus penjelasan konsepnya tuh kayak gimana biar teman-teman bisa pahami ya, secara sederhana bahasanya tuh kayak gimana? Kalau rumus sih, sepertinya sih itu rumus persamaan kuadrat ABC. Yang itu yang tahu nggak ya, minus B plus minus akar Iya. kuadrat kurang 4AC per 2A. Aku iya aja. Ya, kalian tahu kan itu kalau SMA kan pasti sudah belajar, apalagi yang kelas 10. Nah, itu sebenarnya tuh banyak yang bilang kan kalau itu rumusnya ya dari mana muncul, kenapa bisa muncul. Soalnya Iya. itu rumusnya dia sebenarnya muncul dari salah satu cara yang paling umum, paling dasar digunakan, yaitu melengkapkan kuadrat. Tahu nggak? Melengkapkan kuadrat. Ya, atau kuadrat sempurna. Jadi kalau dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kalau kita atur-atur, kita akan dapat gitu rumusnya. Ada tuh caranya biasa di IG, cuman agak susah kalau dipraktekkan di sini. Nggak ada papan Iya, harusnya soalnya. ada papan tulis ya. Iya. Ya, nextnya saya siapkan ya. Oke, jadi maksudnya secara konsep Iya. atau rumus ketika kita ya bilangnya ini rumusnya susah, Iya, begitu. nggak tahu cara ini penempatannya dan sebagainya. Iya. Yang harus kita pahami adalah konsepnya dulu, Iya, ya begitu. dasarnya dulu, asalnya dari mana. Ya, berarti ada teori dong yang harus kita baca gitu ya. Iya, begitu. Oh, oke. Oke, secara sederhana saya mengerti ya, tapi implementasikannya nanti kayaknya agak susah. Nanti saya tanya Asyam ya. Iya. Boleh ya Asyam? Iya, benar. Oke, terima kasih Asyam. Kalau Davina sendiri, Davina untuk mengajak teman-teman ya mengetahui, mencintai akhirnya dengan adanya ekoteologi hari ini. Yang mau dikasih saran sama Davina itu seperti apa? Oke, jadi secara sederhana sebenarnya kalau kita mau kejar duniawi saja, sebenarnya ya tentu usaha perlu, of course. Orang-orang mungkin kejarnya, oh saya harus sukses, saya harus dapat ini, saya harus dapat itu. Nah, usahanya emang keras, tapi tanpa ada implementasi dari ekoteologi ini, kita jadinya lupa sebenarnya siapa sih yang menjadikan kita sampai sekarang. Dari doa-doa kita, dari kita berharap kepada Tuhan kita di atas sana, itu sebenarnya kita harus kembali ke beliau lagi, kepada Tuhan dia Yang Maha Tuhan Esa. lagi. Kita harus mengingat sebenarnya ini kita hanya sebentar doang di dunia. Apa sih yang dikejar di dunia ini kan? Mungkin tentu ya saya mau sukses juga. Betul, Tentu. betul. Semua orang di sini Betul. Tribuners juga mau sukses Harus realistis juga. Realistis. Pasti punya mau pengen duit banyak juga, of course. Tapi sumbernya dari mana?
dari mana sih rezeki itu sebenarnya? Jadi tanpa kita memahami konsep-konsep ekoteologi ini bukan cuma dari Islam saja ya. Betul, setuju. Ekoteologi ini berlaku untuk semua agama, Betul. of course. Untuk semua agama. Nah, kalau kita paham, kembali lagi di matematika paham konsep, di ekoteologi juga paham konsep. Kalau kita paham konsep ekoteologi, tentu hidup kita ini bukan cuma ngejar-ngejar itu doang. Itu pasti kita juga jadi berkurang rasa ingin irinya, rasa target duniawinya, karena kita mengerti sebenarnya kita ini Asalnya diciptakan dari dari mana Iya. dan akan kembali ke mana. Asik. Gitu. Keren, tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita. Jadi mungkin secara sederhana yang bisa Vio rangkumkan adalah bagaimana kemudian kita harus memahami ekoteologi itu berlaku untuk seluruh agama, di mana kita tahu kita akan memohon kemudian bersandar pada Tuhan, tapi di sisi lain juga kita harus ingat bahwa kita tempat di mana kita berdiri ini adalah alam semesta, maka kita harus melindungi, menjaga dan juga melestarikan alam semesta itu sendiri. Betul. Terima kasih Davina dan juga Thank you, Asya atas Fabio. waktunya ya, sudah berkenan mampir ke studio Tribun Timur. Ini kali pertama kalian berdua kan? Iya, kali pertama. Oke, kita doakan semoga ada kali kedua dan kali ketiga dan seterusnya. Berarti ada kemudian prestasi lagi yang kemudian Iya. ditorehkan dan kita bisa bagikan kepada Betul, Tribuners betul. semua. Selamat juga atas prestasi yang sudah kalian raih. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa segera terwujud dan juga dimudahkan jalannya. Amin. Iya. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program ngobrol virtual kita di edisi Senin hari ini, dan tentunya semoga informasi yang dibagikan oleh kedua narasumber kita juga bisa berdampak positif dan juga kita bisa menyerap energi positifnya agar kita bisa implementasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Fiorina Jaretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.